Salam, selamat hari Minggu. Semoga kita diberkati hari ini dengan layanan firman Tuhan yang membuat kita akan mendapatkan hal-hal yang baru, karena firman Tuhan selalu menyiapkan yang baru bagi hidup kita. Ada yang lama pun akan terasa baru kalau dengan firman Tuhan. Nah, saya ingin untuk melanjutkan beberapa hal penting dalam kitab Kejadian yang sudah saya bahas dalam Kejadian pasal 1. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan kemudian di hari pertama mulai Dia ciptakan terang, ciptakan cakrawala. Di hari kedua memisahkan lautan dan daratan di hari yang ketiga, dan kemudian mulai menjadikan benda-benda penerang pada hari yang keempat, dan pada hari yang kelima mulai menciptakan segala jenis ternak, segala jenis binatang, dan pada hari yang keenam menciptakan manusia, dan pada hari ketujuh kemudian Tuhan berhenti beristirahat dan kemudian memberkati semua pekerjaan yang sudah Dia kerjakan. Dan sekarang kita ingin melihat bahwa Tuhan membuat semuanya itu bukan kemudian setelah diciptakan dan langsung jadi besar atau langsung jadi seperti tumbuhan yang bertumbuh. Tidak, Dia menciptakan sesuatu yang namanya benih yang dibuat. Kemudian benih itu akan bertumbuh dan kemudian berbuah. Semuanya melalui proses. Kita lihat saja bahwa demikian riwayat langit dan bumi pada pasal 2 Kitab Kejadian ayat yang keempat. Demikian riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan menjadikan langit dan bumi, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk menguasai tanah itu. Jadi semua yang dibuat oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, kemudian itu dalam bentuk ditanam supaya nanti akan bertumbuh. Jadi sesuatu yang hebat yang Tuhan kerjakan, mengajarkan kepada kita semua bahwa hidup ini ada proses. Tidak ada sesuatu yang kemudian langsung jadi atau instan. Nah, anak saja harus dibuahi, kemudian setelah dibuahi menjadi janin, dan setelah itu kemudian dilahirkan, dipelihara, kemudian menjadi besar. Demikian dengan hidup kita. Hidup kita memang harus diproses dari kecil. Apa yang diusahakan mulai dari kecil, semuanya mulai dari kecil. Hal-hal yang kecil jangan disepelekan atau jangan diremehkan. Ketika Anda berusaha atau saudara berusaha masih kecil, semua itu ada proses, karena biasa dari kecil akan tumbuh menjadi besar. Nah, kadang orang mau semuanya langsung jadi besar. Tuhan saja menciptakan sesuatu mulai dari kecil. Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa semua yang dari kecil hasilnya pasti akan baik. Karena yang instan itu biasanya hasilnya tidak baik. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, yang diberkati oleh Tuhan, biarkan hidup kita selalu melihat bahwa apa yang Tuhan buat kita harus mengerti dan pahami. Kita harus tahu bahwa semua yang dibuat oleh Tuhan dalam hidup kita itu ada prosesnya. Nah, proses ini kemudian ayat yang selanjutnya berkata, tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Jadi ketika Tuhan menciptakan semuanya, nanti ketika kabut itu naik ke atas dan kemudian menjadi bintik-bintik hujan, kemudian turun membasahi bumi, baru semuanya bertumbuh dan kemudian menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, semua hidup kita memang harus mulai dari bawah, agar supaya kita tahu apa yang terjadi di bawah dan kemudian naik. Proses itu penting. Jangan menolak proses. Ada orang menolak proses, ingin langsung bagus, ingin langsung baik, ingin langsung tenar, ingin langsung top, ingin langsung dikenal. Tidak boleh seperti itu hidup kita. Maka kenapa banyak orang kecewa? Karena melihat keadaan orang lain. Ketika melihat keadaan orang lain semakin hari semakin bagus, dia ingin seperti itu. Ada orang melihat, kenapa dia sudah sukses, saya belum. Kenapa dia diberkati, saya belum. Nah, kita harus tahu bahwa hidup kita ada prosesnya. Setiap ada orang ada proses, karena Tuhan bekerja demikian. Tuhan bekerja sesuai proses yang terjadi. Prosesnya itu dibuat, kemudian proses itu akan menghasilkan sesuatu. Nah, seperti kita lihat kan demikian. Riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi.
belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang sebab Tuhan belum menurunkan hujan di bumi. Jadi ternyata semuanya ada sinkronisasi satu sama lain, membutuhkan, dan Tuhan menciptakan itu agar supaya yang satu membutuhkan yang lain supaya bisa bertumbuh dalam proses. Nah, demikian dengan hidup kita. Karena kita hidup bertetangga, kita hidup dengan orang-orang di sekitar kita, kita hidup dengan pimpinan kita, kita hidup dengan siapa yang ada di sekitar kita, itu akan mempengaruhi hidup kita untuk bertumbuh. Jadi jangan kemudian kita menolak sebuah proses yang terjadi. Mungkin ada kabut yang naik, ada hujan yang naik, ada kabut yang naik membentuk bintik-bintik hujan turun agar supaya itu bisa bertumbuh. Mungkin ada orang yang selalu menyirami sesuatu dengan kita dan kemudian nanti kita bertumbuh. Karena kadang-kadang kita hidup dalam keadaan kita yang ada pada saat ini, dalam lingkungan yang ada, kadang-kadang itu akan membuat kita bertumbuh. Kan penderitaan juga, kata Alkitab, juga termasuk karunia dalam hidup kita. Nah, mari kita belajar. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Tuhan itu secara detail, Tuhan itu secara proses membuat semuanya sehingga nanti menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, demikian dengan usaha kita, pelayanan kita, apa saja yang kita buat, apa yang kita kerjakan, apa yang kita rencanakan, semuanya proses, mulailah dari kecil. Dari kecil itu akan menghasilkan yang besar. Alkitab pernah berkata begini, iman itu seperti biji sesawi, bukan sebesar, tapi seperti. Seperti biji sesawi artinya sifatnya seperti biji sesawi. Jadi dari kecil seperti biji sesawi, kemudian tumbuh dan besar, dan kemudian menghasilkan buah yang baik, menghasilkan pohon cabang-cabang, dan kemudian orang lain bisa menikmati cabang itu. Demikian dengan hidup kita, ada proses hidup yang harus kita jalani. Jadi kalau ada proses Tuhan dalam hidupmu, terimalah itu sebagai sesuatu yang membuat saudara mengalami mujizat dan hadirat, yang membuat saudara mengalami kekuatan, yang membuat saudara mengalami sukacita, yang membuat saudara mengalami berkat dalam kehidupan saudara. Biarkanlah apa yang kita renungkan hari ini menjadi berkat atas hidup kita. Biarkan apa yang kita dapatkan hari ini menjadi sesuatu yang kuat bagi hidup kita. Jangan kita biarkan hidup kita mengalami berbagai macam hal yang membuat akhirnya kita tidak melihat hadirat dan mujizat Tuhan. Hiduplah dari proses. Mulai dari kecil, biarkan proses itu berjalan dan berjalan terus untuk mengikuti saudara, agar supaya dalam proses itu saudara bisa tumbuh menjadi orang yang kuat, saudara bisa tumbuh menjadi orang yang hebat, saudara bisa tumbuh menjadi dewasa, saudara bisa tumbuh menjadi sesuatu yang terbaik, dan saudara akan mengalami hadirat, saudara akan mengalami mujizat, saudara akan mengalami kekuatan dalam hidup saudara. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Salam sukses di hari Minggu ini. Biarkanlah ada mujizat ini. Percayalah, kalau mulai dari kecil, hasilnya pasti akan bagus. Jangan bermimpi yang besar, tapi tidak pernah memulai yang dari kecil. Saudara, kalau bermimpi yang besar, tapi tidak pernah mulai dari kecil, maka semuanya tidak akan dinyatakan dalam hidup kita. Dan bahkan semuanya tidak akan pernah menjadi kenyataan. Tuhan kiranya memberkati kita semua di hari ini. Salam dan selamat sore.